Baik, ini gue akan tanya sama Tompi. Oke, Tom, kalau lo ngelihat gue, coba ya, ini gue konsultasi sama Tompi. Kalau lo ngelihat gue, menurut lo, kan gue itu pengennya sebenarnya kalau ditanya pengennya operasi apa gitu. Beberapa kali konsultasi sama dokter, mostly Korean dokter ya. Mereka pasti bilangnya hidungnya di-slim sedikit. Terus udah gitu mereka bilang facelift karena kan muka gue udah agak turun ya, agak nggak turun-turun banget tapi udah agak gitu. Terus gue punya masalah scars bekas jerawat yang I've been dealing with this gitu years and years gitu. Terus mungkin ada sedikit double chin di bawah sini. situ, yes. Nah, if you see my face, apa yang harus gue lakuin sama muka gue sebenarnya? Kalau gue ya, nih. Kalau lo sambil lo ngaca nih. Keluar kacanya lo guys. Ini kaca ajaib. Kenapa? Biasanya orang habis ngaca jadi pengen operasi. Oke, lihat ya. Kalau gue sebenarnya, kalau gue selalu berusaha ngelihat, sorry ini gue gini dikit. Ya. Kalau gue selalu berusaha ngelihat tuh dari vertikal dari atas ke bawah. Kalau menilai muka, lihat ya. Ini kan lo sulam alis atau lo gambar alisnya ke atas. But sebenarnya alis itu di sini. Turun. Makanya lo cukur nih. Oh, oke. Nah, tapi sebenarnya posisi alis lo tuh di sini nih. Iya. Nah, ini lo gambar ke atas untuk menolong. Tapi lihat, ngumpul nggak kulitnya? Iya. Nah, so kalau kayak gini gue akan kerjain namanya subrelief. Gue akan potong kulit ini supaya jadi begini. Oke. Tak gini mata gue nih Tom? Enggak. Itu kan lo yang angkat. Ya, jadi posisi alisnya tetap di sini, tapi kulit ngumpul ini jadi nggak ada, jadi lebih begini. Nah, lihat efeknya ke mata. Ngangkat ya. Yes, ya. Nah, tanpa ngerubah bentuk shape. Karena menurut gue lo punya shape mata eyelid udah bagus. Nah, jadi gue nggak akan ngerjain motong dari sini. Oh. Jadi cukup buang dari sini aja, ini aja yang diangkat. Nah, ini kayak ngumpul gitu kulit gue di sini. Supaya begini kan lebih bagus tuh. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, gue akan nawarin mid facelifting. Gue akan buka dari sini. Mid facelifting? Ya, coba lo ngaca. Gue buka dari bawah bulu mata ke samping sini. Nanti lemak di sini gue kencengin tanpa ada yang dibuang. Terus lihat otot ini kan udah mulai turun nih. Otot ini gue angkat, gue iketin ke tulang sini supaya gini. Efeknya supaya begini. Terus ada gyosalnya nanti nih, jadi begini. Nah, ini younger look. Coba lo senyum. Kalau lo senyum, lihat senyum lagi. Nah, lihat pipi lo ngangkat ke atas karena ini naik otot ini. Nah, ini akan gue naikin. Nah, itu jadi gue akan kerjain subrelief, mid facelifting. Nah, terus bukan full facelift. Nah, belum. Ini baru area sini doang. Nah, facelift nanti buat mengkoreksi ini. Kenapa Tom ini? Nah, lihat ini kan udah mulai turun walaupun belum berat, belum parah-parah amat, tapi kalau lo kenal since lo kerja di balik kamera, ya. Nah, kalau gini, do you think it's better or not? Better lah. Yes. Dan kalau lo suka begini, kerjain facelift. Nah, keuntungan lain dari facelift yang dikerjakan di case lo nih, lihat lo kan ada bekas jerawat lama nih. Nah, kan ini bolong-bolong. Iya. Nah, lihat apa yang terjadi kalau kita giniin. Better nggak? Iya, dia nge-stretch ya. Karena sebenarnya belum ada sampai sekarang treatment yang bisa ngilangin bopeng. Nah, ini menarik nih kemarin di TikTok. Ya, belum ada treatment yang bisa ngilangin bopeng, apalagi yang deep, yang agak bolongnya agak dalam. Ya, jadi mau di subsisi, kalau yang ringan-ringan masih bisa. Even laser gue yang sampai parah muka gue kebakar nggak bisa. Gue sih nggak setuju. Gini, bopeng itu kan kayak bolong, scar sebenarnya. Iya. Dia sebenarnya udah permanen scar, udah bolong-bolong gitu. Nah, kalau lo laser atau lo peeling, yang lo kerjain kan lo angkat yang atas dengan harapan nanti si bolongnya jadi makin rata. Iya. Dan ini tumbuh yang baru. But that's not how it works. Why? Ya karena memang nggak bisa, itu kedalaman. Ada level di mana batasan kulit ini bisa lo kikis dan ini ngangkat ke atas. Oke. Tapi kalau once sudah kedalaman udah sekian ketebalan kulit nggak bisa. Jadi terlalu saintifik lah kalau ngomong. Jadi ada level dermis yang harus kita pertahanin. Jadi the whole time gue laser, gue subsisi, muka gue dicucuk-cucukin sampai sakit banget. It doesn't really work for my face. Pertanyaannya, does it works? Sedikit sih, tapi not really. Karena ada beberapa yang gue ngerasa memang cukup dalam gak bisa. Itu yang gue maksud. Kalau yang pada bopeng yang ringan masih mungkin. Masih bisa ya, baru kali ya. Bukan baru, ringan. Misalnya yang kedalamannya cuma tipis banget, itu oke. Tapi kalau yang deep banget gak bisa. Gak bisa ya? Gak bisa. Nah, yang gue tawarin apa itu tadi, kalau mau ya kita facelift. Dengan kita facelift tuh, kulitnya dikencengin jadi kelihatan lebih baik, bukan hilang sebenarnya. Kelihatan lebih baik. Nah, nanti baru di bawahnya akan gue isi nano fat transfer. Apa itu? Fat graft? Jadi fat diambil tapi dibikin jadi partikel yang super kecil, disuntikin di bawah kulit buat ganjel. Nah, baru kelihatan akan jauh lebih baik. Oke. Ya, jadi keuntungannya adalah membantu menghilangkan ini juga. Smile line ya? Ya, smile line ini sampai ke jawline ini. Tapi lo belum parah lah. Ya. Jadi sebenarnya di lo tuh indikasinya lebih ke dari cakep pengen lebih cakep. Udah cakep nih Sam? Udah. Cakep loh. Tuh, surgeon gue bilang gue cakep. Masih oke gitu. Masih oke lah ya Tom? Iya, buat ditenteng-tenteng gak malu-maluin lah.
Yeah. Let me do that. Getting money with these white folks. Presenter Melanie Ricardo belum lama ini membahas prosedur bedah plastik bersama penyanyi sekaligus dokter bedah plastik, Tompi. Percakapan tersebut terjadi dalam sebuah sesi podcast yang tayang di kanal YouTube Melanie Ricardo. Dalam perbincangan santai itu, Melanie sempat meminta pendapat profesional dari Tompi terkait bagian wajahnya yang bisa ditingkatkan agar terlihat lebih segar dan menawan. Obrolan bermula ketika Melanie, yang dikenal sebagai sosok energik dan terbuka, menyinggung soal tren operasi plastik yang semakin marak di Indonesia. Topik ini mengarah pada diskusi mengenai treatment kecantikan yang bisa dilakukan untuk memperbaiki penampilan tanpa mengubah bentuk wajah secara drastis. Saat itu, Tompi langsung memberikan respons serius. Ia mengambil cermin andalannya dan mulai mengamati detail wajah ibu dua anak tersebut. Menurut Tompi, salah satu bagian yang bisa mendapat sentuhan adalah area sudut alis Melanie. La menjelaskan bahwa ada sedikit penumpukan kulit di area tersebut, yang membuat tampilan wajah terlihat sedikit turun. Kalau gue selalu melihat vertikal dari atas ke bawah. Lihat ya, ini kan lu gambar alis atau lu sulam alisnya ke atas. But sebenarnya alisnya tuh di sini. Makanya lo cukur nih, kata Tompi sembari menunjukkan titik yang dimaksud. Lu gambar ke atas untuk menolong, tapi lihat ngumpul nggak kulitnya. Tambahnya, Tompi pun menyarankan prosedur yang dikenal dengan nama sub brow lift. Prosedur tersebut dilakukan dengan cara mengangkat dan mengurangi kulit berlebih di bawah alis agar tampilan wajah terlihat lebih segar tanpa mengubah bentuk alami kelopak mata. So, kalau kayak gini gue akan kerjain namanya sub brow lift. Gue akan potong kulit ini supaya jadi begini. Jadi posisi alisnya tetap di sini tapi kulit ngumpul ini jadi nggak ada. Tanpa mengubah lu punya sape. Karena menurut gue, lu punya sape eyelid udah bagus. Jelas Tompi lebih lanjut. Tak berhenti di situ, Tompi juga menyarankan prosedur mid facelifting, yaitu teknik pengencangan wajah pada bagian tengah, khususnya area pipi dan bawah mata. Menurutnya, metode ini dapat memberikan kesan tampilan yang lebih muda. Yang kedua gue akan nawarin mid facelifting. Gue buka dari bawah bulu mata sampai ke sini, nanti lemak di sini gue kencengin tanpa ada yang gue buang. Ini yang ngerlup, kata Tompi dengan nada yakin. Melanie tampak mendengarkan dengan antusias. Apalagi ketika Tompi mengungkapkan manfaat lain dari prosedur facelift, yakni membantu menyamarkan bekas jerawat yang cukup menjadi kekhawatiran Melanie selama ini. Facelift untuk mengoreksi ini udah mulai menurun walaupun belum terlalu berat, ujarnya. Keuntungan lain dari facelift, lu kan punya bekas jerawat nih, kan ada bolong-bolong nih. Lihat apa yang terjadi kalau diginiin, ditarik, better kan? Lanjut Tompi sambil menunjukkan efek yang dimaksud dengan gerakan tangan. Melanie pun terlihat senang dengan solusi yang ditawarkan. Sebab ia mengaku selama ini sudah mencoba berbagai metode seperti laser. Namun hasilnya belum sesuai harapan. Kelihatan lebih baik bukan hilang sebenarnya. Nah ini di bawahnya gue akan isi nano fat transfer. Jadi fat diambil jadi partikel yang super kecil disuntikin ke kulit untuk ganjel. Keuntungannya untuk ini, smile line, papar Tompi lagi. Meski memberikan banyak opsi treatment, Tompi menekankan bahwa semua itu bukan kebutuhan mendesak bagi Melanie. La menilai Melanie sudah memiliki tampilan wajah yang menarik secara alami. Jadi kalau Dilu ini indikasinya dari cakep mau jadi lebih cakep, ujar pelantun menghujam jantungku itu dengan santai. Mendengar pujian tersebut, Melanie langsung merespons dengan antusias. Udah cakep ini Tom, tanyanya. Udah, masih oke. Buat ditenteng-tenteng gak malu-maluin, seloroh Tompi sambil tertawa. Mendapat pengakuan dari seorang ahli bedah plastik ternama tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Melanie. Sugeon lo bilang gue cakep, ucapnya bangga.